Nah, jadi kita gampang banget sebenarnya ketika kita ngeliat kompetitor. Lakukan apa yang dia lakukan dan lakukan lebih baik. Jadi kan self selling ya udah kita bikin aja dulu self selling gitu. Kita bagusin. Terus kita tambahin yang dia nggak ada. Oke, ini kamu aja unique selling point. Oke, berikutnya kita bahas unique selling point. Apa sih unique selling point itu? Jadi bahasa sederhananya adalah, sesuatu hal yang membedakan kita dengan kompetitor sekaligus mengeliminasi kompetitor di mata market kita. Ya. Sehingga produk dan jasa kita bisa dikatakan nggak punya saingannya di mata customer kita. Itu secara definisi. Ini tadi gambarnya ya. Ada 3 bulatan. Yang bulatan pertama adalah bulatan customer. Apa yang diinginkan customer. Yang kedua di sini adalah bulatan kompetitor. Apa yang dilakukan kompetitor dengan baik. Yang ketiga apa yang kita lakukan dengan baik. Nah irisannya ada banyak ya. Ada yang seperti ini. Yang tengah-tengah ini adalah yang dilakukan kompetitor dan yang dilakukan kita sama-sama baik. Nah ini kita nggak perlu nih bersaing di sini. Ya. Kenapa? Karena ujung-ujungnya mereka juga melakukan hal yang sama. Jadi yang kita tonjolkan adalah hal yang tidak dilakukan oleh kompetitor kita. Itu yang namanya unique selling point. Oke. Contoh unique selling point. Ini udah jadi ya. Kalau misalnya kita ngerancang nanti nggak harus langsung seperti ini. Tapi ini udah jadi unique selling point dan udah menjadi brand. Ya, McDonald. Ya. Nah, Disneyland. Inilah yang membedakan Disneyland dengan tempat bermain serupa. Ya. Nokia. Apa yang membedakan Nokia dengan yang lain? Nokia itu dia connecting people, ya. Nike. Ya. Beda kan sama Reebok atau dengan Adidas. Ya. Nah, untuk membuat menentukan USP kita memerlukan 3 unsur. Yang pertama adalah unsur market, kita sudah bahas di value proposition. Unsur produk juga sudah kita bahas. Yang terakhir yang kita perlu bahas adalah unsur kompetitor. Ya. Nah, cari semua kekurangan kompetitor dan perbaiki di produk kita. Yang kedua, cari semua kelebihan kompetitor dan kita buat produk yang bisa melebihi. Ya, pilih salah satu atau bisa dua-duanya, silakan. Ini cara membuat USP kita ya. Jangan-jangan nggak tahu nih kompetitornya untuk produk yang baru siapa kompetitornya. Kita ngerasanya produk kita udah yang paling satu-satunya dan paling bagus. Itu susah. Jadi mau nggak mau cari tahu dulu kompetitornya siapa dan pelajari banget. Apa yang mereka lakukan? Nggak berasa. Silakan dicatat. Nanti ini jadi tugas teman-teman di rumah. List 10 kompetitor Anda. Ya. Setelah itu list minimal 5 keunggulan dari setiap satu kompetitor. Dan list juga 5 kekurangan dari kompetitor tadi. Ya. Mau tanya silakan. Mau tanya. Kalau perkenalkan nama saya Dina. Kalau kompetitor itu kan misalnya kalau untuk produk skincare atau fashion kan banyak banget tuh yang jualan. Ya. Untuk kompetitor kita itu yang setara atau yang sudah jauh di atas kita? Maksudnya yang wannabe atau yang memang satu? Kita petakan aja. Petakan big kompetitor yang sama yang mungkin di bawah. Oh. Ya, nanti yang head to head dengan market kita yang mana? Kalau misalnya produknya Mbak baru, terus ada produk yang SK2, ya itu walaupun kompetitor, tapi kan kita jauh banget dari dia, marketnya kita beda. Coba misalnya kita baru mau produk baru, kita kan nggak bisa membandingkan dengan Natasha atau MS Glow atau Miracle. Nah, kita membandingkannya dengan yang setara aja berarti. Betul, ya. Oke. Tapi kita tetap spy akun-akun besar tadi. Oh iya. Oke. Ya, silakan. Sabun cuci piring. Offline. Belum online. Sebenarnya kita juga jualan ke distributor, agen sama end user. Iya. Maunya nantinya online. Lebih baik dibedakan akunnya apa jadi satu ya?
untuk jualan ke distributor, agen sama end user. Ya, itu pelajaran kita tadi ya, sebelum kita tentukan USP, VP dan lain, kita tentukan dulu kita mau main di yang mananya. Kalau kita mau main di semua ranah berarti kita banyak banget yang harus kita kerjakan gitu. Tapi tentukan minimal satu yang paling utama, walaupun kita misalnya yang paling utamanya kita sebagai produser yang ke distributor, itu yang lebih diutamakan. Mau ada yang lain-lainnya itu cuma sebagai tambahan. Jadi fokusnya kemana, fokusnya, tapi kalaupun ada tambahan ke ya tambahan nggak ada masalah gitu, tapi nggak usah diekspos, boleh, tapi yang penting itu yang utamanya apa ya. Karena kalau saya kasih masukan, kalau Mbak levelnya udah sampai situ berarti Mbak udah levelnya udah sanggup untuk produksi. Berarti harusnya justru jangan bermain langsung ke end user gitu, jadi end user tambahan aja. Jadi yang diekspos adalah ke distributor kalau offline-nya sih. Betul. Nah di online-nya juga dicarinya distributor, nggak masalah. Jadi memang fokusin aja. Mbak berarti kan udah selevel produsen dong. Ya udah berarti ketika main di sosial media juga memang sebagai produsen aja, mencarinya untuk keagenannya dan lain-lain. Nggak masalah. Tapi justru jangan main ke berarti untuk iklannya lebih ke kita kasih keuntungan jadi distributor. Apa peluang bisnis distributor, habis itu manfaat ya market yang bisa kita jangkau dengan bisnis kita gitu. Lebih insight dari bisnisnya bisa. Ya, makasih. Ya. Ya, yang tadi katanya di Facebook jalan, di Instagram nggak jalan, itu berarti ada produk yang memang tidak bisa dijual di Instagram. Apa itu benar? Iya bisa juga. Karena tapi kalau untuk yang tadi itu bisa, harusnya bisa. Tapi ada yang produk yang marketnya tuh bukan di Instagram. Jadi marketnya tuh lebih ke kebutuhan khusus gitu. Jadi orang yang mencari misalnya kayak sabun cuci piring itu mungkin juga termasuk marketnya si Google. Ya, kalau misalnya kita ngiklan sabun cuci piring di Instagram, itu kayaknya orang, kalau kayak end user ya, misalnya nanti kalau misalnya mbaknya cari end user, kita iklan sabun cuci piring ke end user itu kayaknya agak sulit gitu. Marketnya nggak terlalu butuh, karena yang orang ke Instagram itu kan bersosialita ya, menumbuhkan. Nah tugas kita menumbuhkan keinginan membeli, sementara produknya kita hanya produk khusus banget. Orang yang membutuhkan sabun cuci tangan apa? Resto dan lain-lain seperti itu. Jadi lebih lihat dulu produknya, tidak semua produk cocok, tapi tetap bisa gitu, tetap bisa. Berarti yang di Instagram itu lebih lebih ke arah premium ya? Lebih, gimana ya bilangnya ya? Produk premium atau gimana gitu enggak? Bukan produk premium, lebih ke fungsi produknya itu sendiri, ke kebutuhan produknya itu sendiri. Misalnya jualan rumah itu biasanya jarang sewa rumah. Sewa rumah kita nyariin di mana? Google gitu. Bisa nggak kita nyari sewa rumah di IG? Susah kan gitu, nggak ada dong yang sewa rumah di IG gitu. Tapi pasti di Google. Habis itu jual rumah itu pasti juga di Google. Yang Mas bingung tadi adalah jual baju di Facebook kan? Kok ada di Facebook, ada di Instagram? Ya, yang tadi kita bahas jual baju bagus banget kalau mainnya di Instagram. Tapi pada saat ini kompetitornya yang dipertanyakan adalah kok kompetitornya bisa jualan di Facebook laku gitu. Berarti kan sebenarnya kalau kita mau bermain, kita tuh punya dua keuntungan. Dia nggak bermain di Instagram. Berarti kita yang main di Instagramnya itu adalah kita mulai baru. Tapi kita fokus karena pasarnya udah ada di Facebook. Berarti kan kompetitor kita mainnya di Facebook. Udah jelas ada pasarnya di Facebook. Ya udah kita main di Facebook, Instagramnya sebagai tambahan. Jadi bukannya nggak bisa, bisa banget. Kalau fashion emang mainnya kan emang kebutuhan orang di Instagram, gitu. Oke, lanjut ya. Ya, kalau kita tidak bisa menemukan USP, kita hanya bermain di zona red zone. Kita hanya bisa perang harga, kita hanya bisa banding-bandingkan harga, kasih promo dan lain-lainnya. Tapi kalau kita keluar dari zona itu, kita ada di zona sendiri, USP-nya kita sendiri. Kita leluasa untuk menentukan harga.